adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya manusia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 37 juta jiwa, menjadikan provinsi di tengah Pulau Jawa tersebut sebagai basis jumlah tenaga kerja dan wilayah strategis dalam mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor. Indeks pembangunan manusia yang terus meningkat mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Jawa Tengah tergolong tinggi dalam status capaian di tingkat nasional. Dengan angka indeks pembangunan manusia yang tinggi dan besarnya jumlah penduduk yang didominasi usia produktif, Jawa Tengah menantikan sosok pemimpin yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan pemimpin yang mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi. Daerah yang juga dikenal memiliki kekayaan budaya, keragaman masyarakat, dan sikap toleransi yang tinggi. Identitas yang melekat ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Jawa Tengah. Karena itu, penguatan pembangunan sosial budaya, pemerataan akses dan mutu pendidikan, peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan, serta perlindungan sosial masyarakat menjadi kunci bagi pemimpin Jawa Tengah di masa datang untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera, toleran, dan harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam hadirin dan juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini sangat spesial sekali. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bersama dengan TV One menggelar debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Tepuk tangan yang mana? Kami berdua merasa terhormat dan bangga dilibatkan untuk memandu debat dari awal hingga selesai. Saya Andromeda Mercury. Dan saya Gina Vita. Kami berdua akan memandu jalannya debat pada malam hari ini yang akan mengusung tema membangun sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran. Tema tersebut terbagi menjadi 4 subtema, yaitu subtema pertama, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Kemudian subtema kedua, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan toleransi beragama. Subtema berikutnya yakni perempuan, anak dan kelompok rentan, disabilitas, lansia, orang dengan HIV/AIDS, dan pekerja migran. Selanjutnya yakni kesehatan, kependudukan, dan ketenaga kerjaan. Kita harapkan debat pada malam hari ini menjadi momentum bagi masing-masing pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur menyampaikan visi misi secara konstruktif, karena yang menjadi harapan kita bersama pula bahwa masyarakat Jawa Tengah, Anda semua yang merupakan bagian dalam proses pilkada bisa memilih pemimpin secara rasional, karena kita tahu bahwa pilkada tidak hanya bicara soal kontestasi elektoral, tapi juga bagaimana melahirkan sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan permasalahan Jawa Tengah. Betul sekali Vita, ini sangat dinantikan karena kita tunggu kebijakan, gagasan, visi misi yang dekat dengan halayak yang dibutuhkan oleh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Hadirin dan juga pemirsa, debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024 diikuti oleh 2 pasangan calon. Langsung saja kami akan undang para pasangan calon sesuai dengan nomor urutnya. Boleh nanti kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian ya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Andika M. Perkasa SE, MA, MSc, dan Dr. Haji Hendrar Prihadi alias Hendi SE, MM. Baik, selanjutnya kami juga mengundang, kita boleh minta tepuk tangannya juga kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taci Yasin.
Oke, baik, tenang dulu. Cukup, mohon tenang dulu. Hadirin sekalian, baru saja kita melihat potret yang sangat harmonis. Masing-masing pasangan calon saling bersalaman. Kami berharap Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bisa membuat suasana di sini kondusif. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya untuk memulai rangkaian acara debat pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan jingle pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Hadirin dimohon berdiri.
Jawa Tengahku. Tentukan pilihan, tentukan pilihan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada masing-masing pasangan calon dan seluruh hadirin untuk duduk kembali. Dan kita akan langsung saja memulai rangkaian acara debat pada malam hari ini. Dan kami akan memperkenalkan jajaran pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah selaku penyelenggara utama dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Jajaran pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono Esos, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Baik, selanjutnya Akmaliah SPDI MPD, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Dr. Andes Basmar Perianto Amron MM, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik. Mei Nurlela SS MSI, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya Muslim Aisyah SHI, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Paulus Widiantoro SEMM, Ketua Divisi Data dan Informasi. Dr. Andes Arif Sujai MSI, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah. Boleh jajaran KPU bisa berdiri. Tepuk tangannya hadirin sekalian untuk jajaran KPU Provinsi Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali untuk jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Hadirin dan juga pemirsa, terselenggaranya debat publik ketiga malam hari ini tidak lepas dari peranan tim panelis yang telah merumuskan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Dan kita langsung saja, Andrew, memperkenalkan sejumlah tim panelis debat publik ketiga malam hari ini. Baiklah, inilah tim panelis debat publik ketiga malam hari ini. Mereka adalah Profesor Toto Agung Dwi Haryanto, MP PhD, Guru Besar Universitas Jenderal Sudirman, alumni Lembaga Ketahanan Dr. Lita Tiesta Adi Listia Wardani SHMHU,
Jawa Tengah. Untuk itu, kami mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk dapat memberikan sambutan dan juga doa kepada Bapak Handi Tri Ujiono SOS. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati rekan sejawat, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Pak Sekretaris beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati senior-senior KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua dan anggota KPU periode 2003 sampai dengan 2023 yang hadir bersama kita. Tepuk tangan. Yang kami hormati pasangan calon nomor urut 1, Bapak Andika M. Perkasa dan Bapak Hendrar Priyadi alias Hendi. Yang kami hormati pasangan calon. Yang kami hormati pasangan calon nomor 2, Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Haji Tat Yasin. Yang kami hormati para pimpinan instansi, lembaga dan organisasi yang telah hadir bersama kita. Yang kami muliakan para tim perumus dan juga panelis yang telah membantu KPU Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan desain dan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bahan debat di malam hari ini. Yang kami hormati seluruh undangan yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati para kolega saya, KPU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Suaranya mana? Jangan sampai kalah suaranya. Yang kami banggakan seluruh masyarakat Jawa Tengah yang mengikuti siaran ini, baik melalui channel YouTube maupun stasiun televisi yang menyiarkan. Alhamdulillah hari ini, hari Rabu tanggal 20 November 2024, insya Allah 7 hari ke depan, kita akan menjalankan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024. Bapak Ibu sekalian, bahwa malam hari ini merupakan debat publik antar pasangan calon Pilgub Jateng 2024 untuk sesi ketiga atau sesi pamungkas. Dengan tema membangun sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami berharap melalui metode kampanye yang kami fasilitasi ini, para pasangan calon dapat memanfaatkan dengan baik momentum ini, karena sekali lagi saya sampaikan, siaran debat Pilgub Jawa Tengah dibandingkan dengan siaran Pilgub di seluruh provinsi, kita paling banyak yang nonton. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk dapat mengikuti dan menyimak dengan seksama, mencermati apa yang akan menjadi penajaman visi misi program para pasangan calon, sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk dapat menentukan pilihan di saat hari dan tanggal pemungutan suara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada tim perumus dan panelis, dan juga moderator serta televisi yang menyiarkan acara ini. Terima kasih juga tidak lupa kami sampaikan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, dan juga stakeholder Forkopimda seluruh Jawa Tengah. Kami sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan KPPS berkomitmen untuk terus menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demi lancarnya acara debat malam hari ini dan juga pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024,
Mari kita menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita semua diberikan kekuatan kesabaran dalam menjalankan tugas-tugas kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk menutup sambutan kali ini, kalau kemarin hanya 1 pantun, saya siapkan 2 pantun. Tolong dibantu cakepnya ya. Nusa Kambangan nun jauh di tengah, kembang cantik Wijaya Kusuma, hancur badan dikandung tanah, pilkada baik dikenang jua. Pantun yang kedua, ngunduh kluweh nang mburi omah, bancik likrik pegel boyoke. Ayo milih nggo Jawa Tengah, luweh becik, luweh kapiwene, luweh becik, luweh nyenengke. Selamat mengikuti jalannya debat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi ikhtiar kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Pak Handi, kami persilakan untuk tetap berada di atas panggung. Kami persilakan juga untuk menuju ke depan podium, Pak Handi. Silakan. Dan kami juga akan mengundang untuk naik ke atas panggung koordinator panelis Profesor Toto Agung Dwi Haryanto, MP PhD, untuk naik ke atas panggung menyerahkan amplop pertanyaan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Kami persilakan. Dan rekan saya Andromeda Mercury yang sudah dirumuskan oleh tim panelis kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon dalam sesi pendalaman visi misi. Andro, silakan langsung diambil untuk rumusan pertanyaannya. Posisinya masih sangat tersegel, terjaga kerahasiaannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, alangkah baiknya kita akan patuhi tata tertib ini berlaku untuk seluruh pasangan calon dan juga semua tim pendukung hadirin yang ada di ruangan ini. Marilah kita simak, inilah tata tertib debat Pilgub Jawa Tengah. Tata tertib debat publik ketiga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Debat publik akan dipandu oleh moderator. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara, tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan lain. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, program, dan tema atau subtema yang sudah ditentukan. Moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon jika pemaparan keluar dari tema, visi misi, dan program. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Oke, itu merupakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh masing-masing pasangan calon dan juga seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini. Kita sepakat untuk itu. Jadi saya akan langsung lanjutkan. Saatnya kita akan mendengarkan visi misi juga program unggulan dari para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Kami persilakan kepada masing-masing pasangan calon untuk menuju ke podium. Dan masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu 4 menit. Dan saya akan langsung memulai. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Andika M. Perkasa, SE, MA, MSc, dan Dr. Haji Hendra Prihadi alias Hendi, SE, MM. Waktu Anda 4 menit dimulai sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua dan Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, para panelis, pasangan calon nomor urut 2 Mas Lutfi dengan Gus Yasin,
moderator, rekan-rekan media, dan seluruh masyarakat Jawa Tengah yang menyaksikan acara malam hari ini. Potret dari pembangunan sosial budaya, kemudian pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat ini secara langsung bisa juga dilihat dari jumlah rakyat miskin di Jawa Tengah yang saat ini berkisar antara 10,47% atau sekitar 3,7 juta jiwa terhadap yang pertama adalah sumber daya ekonomi, yang kedua akses terhadap pendidikan, juga akses terhadap kesehatan, dan juga akses terhadap keadilan dan demokrasi. Dalam skala tertentu, akses terhadap pendidikan ini bisa juga dilihat dari bagaimana kita melihat angka partisipasi dari sekolah, di mana pada saat ini angka partisipasi sekolah Jawa Tengah itu berkisar di angka 77,8%. Demikian juga akses terhadap kesehatan, di mana saat ini juga berkisar pada angka 75. Jadi rekan-rekan sekalian, apa yang menjadi target kami ke depan, 5 tahun ke depan adalah kami menargetkan semua yang menjadi angka partisipasi sekolah itu sekitar 75. Angka harapan hidup juga berkisar antara 75,79 tahun. Dengan demikian kami berusaha untuk menargetkan untuk pertumbuhan ekonomi berkisar di antara 6 sampai 6,5%, kemudian juga dengan angka kemiskinan ekstrim 0, dengan catatan kita bisa menekan pertumbuhan ekonomi antara 6 sampai dengan 6,5%. Dan hal ini kami merasa optimis bisa dilakukan karena berbagai program yang kami tawarkan. Dengan demikian, maka kami berharap di akhir tahun 2029 nanti kita semua masyarakat Jawa Tengah akan bisa lebih baik dalam hal meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan juga utamanya adalah meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Jawa Tengah. Waktu habis, cukup. Terima kasih. Berikutnya hadirin sekalian, penyampaian visi misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taja Yassin. Kami persilakan Bapak dengan waktu 4 menit, akan dihitung ketika mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang saya hormati hadirin sekalian, yang saya hormati pasangan 01, saya mengucapkan kepada Pak Andika selamat atas mantunya, semoga samawa. Masyarakat Jawa Tengah adalah masyarakat yang mempunyai kepedulian yang sangat tinggi. Kami diajarkan untuk tidak makan, manakala di sebelah kami masih ada masyarakat yang belum makan. Karena itulah kesejahteraan harus mempunyai milik kita bersama. Kami diajarkan untuk selalu bertanya tentang kabar. Karena itulah kesehatan dan kebahagiaan harus dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Semoga pada malam hari ini masyarakat tidak hanya disuguhi oleh suatu gagasan, tetapi suatu ketulusan. Tidak hanya diperlihatkan suatu penampilan, tetapi suatu pemahaman. Tidak hanya adu kepintaran, tetapi ada suatu kesungguhan. Malam ini
ketika kita berdiskusi mengenai kebudayaan, kependudukan, kesehatan, masyarakat toleran, dan perlindungan kelompok rentan, kita tidak hanya membahas data dan angka. Sebab jumlah anak-anak stunting bukanlah hanya data. Tingkat perundungan siswa di sekolah bukan sekedar data. Kasus perempuan korban perundungan bukan sekedar angka. Masyarakat rentan, penyandang disabilitas bukan hanya sekedar angka. Buat kami, ngopeni dan ngelakoni adalah perwujudan ojo rumongso iso, tapi iso rumongso. Terima kasih Mas Lutfi. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Oleh karena itu, ke depan kita akan menjadikan pendidikan sebagai pondasi kemajuan Jawa Tengah. Kami akan tingkatkan kesejahteraan guru, kami naikkan Bosda baik negeri maupun swasta. Kami akan berikan beasiswa kuliah kepada santri dan siswa yang berprestasi. Kami sekolahkan mereka ke kampus-kampus favorit yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Pesantren dan sekolah keagamaan akan kita openi. Kita wujudkan Jateng sehat, Jateng waras. 1 tahun pertama kami akan tuntaskan asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin 100%. Kami gratiskan pap smear dan sosialisasikan lebih masif untuk mencegah kanker serviks bagi perempuan dan keluarga. Kami pastikan perempuan berdaya untuk mengatasi angka kematian ibu dan anak serta stunting. Kita tingkatkan operasional kader posyandu. Kami jadikan Jawa Tengah provinsi zero bullying, nihil kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami Jawa Tengah ke depan akan menjadi provinsi ramah bagi penyandang disabilitas. Waktunya habis, Bapak. Baik, terima kasih untuk masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kita jeda dulu, sesaat lagi kita akan memasuki segmen pendalaman visi misi yang sudah disampaikan oleh masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Tetaplah bersama kami, usai jeda berikut kami kembali hadir untuk Anda. Ngapain nyoblos? Orang hidup kita bakal gini-gini aja kok. Mereka cuma jual janji manis doang. Berantem mulu, jadi bikin trust issue. Jadi bingung. Bikin males nyoblos. Itu kan kata mereka yang nggak paham kalau pilkada Jateng itu penting. Karena suara kita menentukan masa depan kita. Nyoblos itu penting. Jadi jangan lupa ke TPS 27 November 2024. Jawa Tengah yang saat ini berkisar antara 10,47% atau sekitar 3,7 juta jiwa. Hal ini sebetulnya menunjukkan juga bagaimana akses masyarakat Jawa Tengah terhadap yang pertama adalah sumber daya ekonomi, yang kedua akses terhadap pendidikan, juga akses terhadap kesehatan, dan juga akses terhadap keadilan dan demokrasi. Dalam skala tertentu, akses terhadap pendidikan ini bisa juga dilihat dari bagaimana kita melihat angka partisipasi dari sekolah, di mana pada saat ini
angka partisipasi sekolah Jawa Tengah itu berkisar di angka 77,8%. Demikian juga akses terhadap kesehatan, di mana saat ini juga berkisar pada angka 75. Jadi rekan-rekan sekalian, apa yang menjadi target kami ke depan, 5 tahun ke depan adalah kami menargetkan semua yang menjadi angka partisipasi sekolah itu sekitar 75. Angka harapan hidup juga berkisar antara 75,79 tahun. Dengan demikian kami berusaha untuk menargetkan untuk pertumbuhan ekonomi berkisar di antara 6 sampai 6,5%, kemudian juga dengan angka kemiskinan ekstrim 0, dengan catatan kita bisa menekan pertumbuhan ekonomi antara 6 sampai dengan 6,5%. Dan hal ini kami merasa optimis bisa dilakukan karena berbagai program yang kami tawarkan. Dengan demikian, maka kami berharap di akhir tahun 2029 nanti kita semua masyarakat Jawa Tengah akan bisa lebih baik dalam hal meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan juga utamanya adalah meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Jawa Tengah. Waktu habis, cukup. Terima kasih. Berikutnya hadirin sekalian, penyampaian visi misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taja Yassin. Kami persilakan Bapak dengan waktu 4 menit, akan dihitung ketika mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang saya hormati hadirin sekalian, yang saya hormati pasangan 01, saya mengucapkan kepada Pak Andika selamat atas mantunya, semoga samawa. Masyarakat Jawa Tengah adalah masyarakat yang mempunyai kepedulian yang sangat tinggi. Kami diajarkan untuk tidak makan, manakala di sebelah kami masih ada masyarakat yang belum makan. Karena itulah kesejahteraan harus mempunyai milik kita bersama. Kami diajarkan untuk selalu bertanya tentang kabar. Karena itulah kesehatan dan kebahagiaan harus dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Semoga pada malam hari ini masyarakat tidak hanya disuguhi oleh suatu gagasan, tetapi suatu ketulusan. Tidak hanya diperlihatkan suatu penampilan, tetapi suatu pemahaman. Tidak hanya adu kepintaran, tetapi ada suatu kesungguhan. Malam ini ketika kita berdiskusi mengenai kebudayaan, kependudukan, kesehatan, masyarakat toleran, dan perlindungan kelompok rentan, kita tidak hanya membahas data dan angka. Sebab jumlah anak-anak stunting bukanlah hanya data. Tingkat perundungan siswa di sekolah bukan sekedar data. Kasus perempuan korban perundungan bukan sekedar angka. Masyarakat Bunganya tinggi nggak? Enggak. Limitnya pasti rendah? Enggak. Tenornya pasti pendek? Enggak. Masih nggak yakin apa lagi sih? Di rupiah cepat itu bunganya rentan. Buset. It's norak banget gak sih? Aneh sih. Tadi tuh
Kita tuh nggak boleh ikut-ikutan kayak gitu ya. Kita nggak perlu mengintimidasi atau pakai kekerasan buat ngedukung orang. Kampanye itu yang damai-damai aja, biar nggak ada yang dirugikan. Nggak usah pakai kekerasan. Jangan saling mengintimidasi sih. Kalau kampanye tuh yang damai-damai aja ya. Jangan bikin suasana panas lah. Yuk, jadiin pilkada di Jateng itu damai. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Untuk memperdalam visi misi dan program unggulan yang diusung para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam segmen ini, masing-masing calon gubernur akan menjawab pertanyaan hasil rumusan dari tim panelis. Isu strategis, kualitas hidup, dan daya saing sumber daya manusia, juga kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat menjadi latar belakang tema debat pada malam hari ini, yaitu membangun sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran. Hadirin dan juga pemirsa, dapat Anda lihat saat ini di depan kami posisi semua amplop masih tersegel rapat. Ini terjaga betul kerahasiaannya dan nanti akan kami buka. Ini merupakan hasil rumusan dari tim panelis. Dan kita akan langsung saja membacakan aturan main dalam segmen ini. Jadi mohon disimak dengan baik. Pemilihan amplop pertanyaan dalam segmen ini akan dilakukan langsung oleh para calon gubernur. Kita ulangi, dilakukan oleh calon gubernur dengan cara mengambil salah satu nomor dari 5 nomor yang tersedia pada fishbowl huruf A. Selanjutnya pertanyaan rumusan panelis akan kami bacakan. Dan untuk menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur diberi waktu 3 menit Bapak-Bapak. Dilanjutkan calon gubernur lain menanggapi selama 2 menit. Setelahnya diberi kesempatan kembali untuk memberikan tanggapan balik dengan waktu 2 menit. Sementara itu untuk pasangan calon wakil gubernur juga diperkenankan untuk menambahkan jawaban atau tanggapan selama waktu berbicara ini masih tersedia. Jadi saya akan langsung memulai untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk langsung mengambil nomor amplop pertanyaan dalam fishbowl huruf A. Kami persilahkan. Calon gubernur nomor urut 02. Ditunjukkan ke kamera, Bapak. Mendapatkan nomor berapa? Sebentar Bapak. Mendapatkan nomor 5. Baik, saya akan langsung bacakan. Di sini masih tersegel. Dan saya hanya akan bacakan 1 kali, jadi mohon disimak dengan baik. Bonus demografi merupakan potensi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Akan tetapi, bonus demografi dapat menjadi malapetaka jika tidak dikelola dengan baik. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah kian turun sejumlah 0,17 juta orang dari 1,11 juta orang menjadi 0,94 juta orang pada tahun 2024. Data ini menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah yang semakin baik. Namun jumlahnya masih tetap tinggi. 945.000. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan, strategi, dan upaya berkelanjutan pasangan calon untuk menangani masalah ketenagakerjaan tersebut? Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Ketenagakerjaan memang menjadi PR kita bersama. Tentu yang paling utama adalah bagaimana pendidikan kita dapat kerja. Oleh karena itu, apabila saya dengan Gus Yassin nanti terpilih, saya pastikan bahwa kurikulum pendidikan kita harus mendekatkan kepada kesempatan kerja. Sehingga lulus sekolah dapat kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan negara hadir terkait apa? Terkait dengan miskin yang ekstrim. Maka yang kita lakukan adalah memberikan subsidi pangan murah. Kemudian yang kedua, memberikan sekolah gratis serta memberikan kesehatan gratis. Sekolah gratis yang kita lakukan adalah mereka adalah yang miskin ekstrim.
yaitu hampir 160.000 miskin ekstrim yang putus sekolah dengan diberikan pakaian, kemudian buku, internet gratis. Kemudian daycare kita berikan kepada masyarakat kita, ibu-ibu yang menitipkan anaknya ke sekolah. Kemudian juga kita berikan terkait dengan ongkos. Jadi ongkos yang selama ini kendaraan umum adalah 2.000, maka akan diberikan 1.000 untuk kita. Termasuk bagaimana kita nanti akan menciptakan namanya Des Ketenagakerjaan. Kita akan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah. Untuk apa? Des Tenaga Kerja adalah untuk melindungi hak-hak buruh dari mulai BPJS-nya, kemudian dari upahnya, dari PHK apalagi di pesangon. Ini merupakan perlindungan buruh yang ada di Jawa Tengah. Termasuk bagaimana kita menghubungi antara buruh, kemudian pengusaha, serta Sivitas Akademi dalam rangka menciptakan, membahas UMR mereka dibahas secara industrial. Termasuk kita juga akan melakukan perlindungan buruh terhadap perempuan. Bagaimana perempuan dapat cuti terkait dengan hamil, kemudian cuti terkait melahirkan, cuti kepada dia keguguran. Termasuk kendaraan-kendaraan ibu-ibu kita diperhatikan antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, yang tidak kalah pentingnya, untuk UMKM juga kita tingkatkan. Kita tahu UMKM kita yang mikro, kita dampingi permodalannya. Setelah kita dampingi permodalannya, kita dampingi penjualannya. Sehingga UMKM mikro kita bisa naik kelas menjadi UMKM kecil dan menengah. Dan juga hasil serapan tani bagi para buruh-buruh tani kita. Kita punya namanya jam kerida, kita punya namanya jateng berdikari, di mana dua hal ini yang bisa mengangkat daripada petani kita terkait gagal panen, terkait dengan bagaimana stabilisasi harga kita lakukan. Ini semua untuk menjamin bahwa buruh kita akan mampu mengangkat ekonomi, dalam hal ini Jawa Tengah. Bagaimanapun juga ini ada keterkaitan. Jawa Tengah adalah merupakan lumbung pangan nasional sebagaimana RPJM kita. Terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Mas Lutfi sudah menjelaskan program-program yang sangat bagus, tapi memang kita memerlukan terobosan-terobosan agar masalah ketenagakerjaan, pengangguran ini bisa mendapatkan solusi, khususnya kita menghadapi bonus demografi yang cukup menekan sebenarnya. Apabila dalam 5 tahun ke depan kita tidak bisa mengurangi jumlah pengangguran dan masalah ketenagakerjaan, maka ini akan justru menjadi beban bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Saya mengusulkan kita juga perlu memberikan insentif khususnya kepada usaha-usaha yang menyerap tenaga kerja, sedemikian rupa sehingga mereka punya ruang fiskal maupun anggaran untuk justru melakukan ekspansi. Kalau kita kurangi beban-beban mereka, baik yang sifatnya pajak, retribusi, kita bantu dalam hal perizinan, maka kita berharap akan semakin banyak usaha-usaha yang kemudian tumbuh, kemudian hadir, sehingga menyerap tenaga kerja. Insentif atau relaksasi ini memang diperlukan. Karena apa? Supaya membedakan mana usaha-usaha yang bisa menyerap tenaga kerja semaksimal mungkin dan juga mana usaha-usaha yang tidak. Sedemikian rupa sehingga kita berharap semakin banyak usaha yang hadir di Jawa Tengah ini justru mereka menyerap tenaga kerja, termasuk menghadirkan juga usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang juga bisa membantu menyerap tenaga kerja. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 menanggapi balik calon gubernur nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin tambahan dari Pak Andika, saya ucapkan terima kasih. Ketarikannya dengan ketenaga kerja, kita tahu bahwa terhitung mulai September hampir 14.000 tenaga kerja kena PHK. Ini yang melandasi bagaimana kita mengangkat kembali
tenaga kerja yang kena PHK. Satu hal yang mungkin menjadi terobosan kreatif kita, ke depan BLK kita harus kita perbanyak. Lowongan kerja di Jawa Tengah itu banyak, tetapi kita tidak mampu menyerap karena sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan kita kurang mumpuni. Contoh misalnya, bagaimana seorang usaha garment di Ungaran, tetapi BLK-nya ada di Kendal. Ini namanya Joko Sembung naik ojek. Akhirnya apa? Personel daripada yang mewawahi daripada garment itu adalah wilayah Ungaran. Oleh karena itu, ke depan untuk mengurangi daripada angka pengangguran terkait pekerja, kita perbanyak BLK untuk mendidik masyarakat kita, khususnya para buruh yang kena PHK. Masukkan kepada BK itu, dia akan siap pakai tanpa menambah daripada personel dari wilayah luar Jawa Tengah. Contoh misalkan, kalau PHK-nya di wilayah kita, maka masukkan ke BLK kita secara tidak langsung, dia efektif kerja. Yang kedua, dia memanfaatkan tenaga lokal yang bisa siap pakai untuk perusahaan kita. Terima kasih. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup? Oke. Baik, kini kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 bisa mengambil nomor amplop pertanyaan dalam fishbowl A, Bapak.